Selamat siang. Siang, Dok. Dokter kok telat datangnya. Katanya Pak Kosan sakit ya? Tumben sakit. Bukan Pak Kosan yang sakit, tapi anak-anaknya. Loh, tadi kata Mas Abdal Pak Kosan yang sakit. Pak Kosan tuh cuma partisipasi aja. Sotoy deh. Ini sakit partisipasi. Gimana sih, Nen? Dapat nasi goreng loh. Dari mana? Dari belakang ke sini. Bukan lo yang gue tanyain. Nasi gorengnya dapat dari mana? Dari meja makan lah. Punya siapa? Punya Randy nggak habis, ya gue habisin aja. Dasar lo, Din. Muka penyok, mata jelalatan, mulut rakus, otak sarap. Emang parah lo, Din. Del, lu kenapa sih sewot? Gue kan cuma ngabisin nasi Randy. Harusnya gue ngabisin. Ya udah nih. Ngapain banget? Tuh kan, disuruh ngabisin nggak mau. Gue habisin, lu sewot. Kalau makanan bekas anak-anak, gue masih doyan. Bekas gembel ngapain banget. Gue tukang ngecek tahu dulunya. Gembel juga sih. Pak! Mana sih dia? Sini kan. Bapak! Pak! Nyari apa sih? Bapak, ya nyari bapak lah, Pak. Nyari saya sampai bawah tempat tidur. Emangnya saya kecopak? Maaf, Pak. Soalnya saya benar-benar panik banget. Si Randy sama Cindy dari tadi muntah-muntah terus. Masuk angin kali. Masa kalau masuk angin terus-terusan sih, Pak? Masuk angin bersambung. Pak? Bapak? Kenapa, Pak? Wah, mau muntah. Aduh, Pak. Jangan ikut-ikutan gitu dong. Ini dari tadi, tahu? Pak, aduh. Kok jadi pada muntah semua? Nen, di atas ada suara muntah-muntah tuh. Cindy sama Randy. Del, gue jadi bingung nih. Lu bingung kenapa? Kalau mau muntah jangan di sini, di luar aja. Maksud gue bingung kenapa Pak Kosan juga ikut-ikutan muntah. Ya emang begitu, Nen. Itu namanya orang tua yang penuh kasih sayang. Kalau anaknya main di taman, bapaknya main di taman. Lah kalau anaknya muntah, bapaknya ikut muntah. Bukan itu maksud gue. Aduh, lo mendingan keluar deh. Keluar. Jangan bikin gue tambah stres. Mau saya ikut-ikutan deh lo. Siapa yang mau ikut-ikutan muntah? Maksud gue ikut campur. Iya, tapi lu jangan maksa gue muntah dong. Orang gue gak enak gimana sih? Siapa yang maksa muntah, Dodong? Beda apa sih lu, Din? Cari tempat, Mon. Tuh, mangkok aja. Enggak ah. Kalau nggak nih piring nih, udah bersih. Oh, jangan, Mon. Nih, Emang boleh? ya boleh aja. Lu nyari tempat buat beli bakso kan? Bukan. Buat apaan? Buat muntah. Kok radangnya lu getokin kepala gue sih? Ya udah sini pala lo. Gue getokin kerantang. Bukan, Del. Gue yakin pasti mereka bukan karena masuk angin deh. Masa bapak sama anak bisa serempak masuk angin sih? Itu namanya kompak, Nen. Iya, masa bapak sama anak bisa kompak masuk angin? Bukan bapak sama anaknya kompak, masuk anginnya kompak. Ya, analisa lo tuh ngelantur tau nggak? Tapi gue curiga kayaknya mereka keracunan deh. Ah, belum tentu, Nen. Itu lo namanya suuzon sama racun. Nanti kalau racunnya sakit hati aja. Del, gue perhatiin setiap gue ajak berunding jawaban lo selalu ngaco ya. Ntar gue beri lo lama-lama. Boleh aja, Nen. Asal berinya pakai bibir. Oh, bibir centong mau. Bibir centong. Temon dong. Gue baru ingat. Nasi gorengnya temon. Ya udah habis, Nen. Tadi dihabisin sama Udin. Bukan itu maksud gue. Ah, nggak percaya banget orang gue ngeliat sendiri. Udin ngabisin nasi gorengnya Randy. Dengar ya Hidung Terong ya. Gue kagak nanya siapa yang ngabisin nasi gorengnya si Temon. Maksud gue itu gara-gara nasi gorengnya si Temon, Pak Kosan sama anak-anak jadi muntah-muntah, begitu. Ntar lu, Nen. Tadi lo bilang hidung gue kayak apa? Terong? Terong mah panjang, Nen. Hidung gue kayak oyong, bulet. Puas lo. Jadi maksud lo nasi gorengnya temen beracun?
Tepat sekali. Salah sekali. Salahnya di mana? Yang beracun bukan nasi gorengnya, tapi napasnya Temon. Masa sih? Iya, Temon kan keturunan naga. Enggak apa. Naga monyong. Iya, sabar sayang. Iya ya, tahan ya nak. Tahan sayang, tahan. Awas, Nen. Aduh, perut Randi sakit, Neni. Iya, sabar sayang. Tahan nak, tahan. Del, mendingan kita bawa ke rumah sakit aja deh, Del. Gua ngeri mereka tambah parah loh. Ya kalau lo aja ngeri, apa rumah sakitnya juga nggak ngeri? Udah deh, gak usah banyak bantah. Hah? Panggil dokter saja. Gue setuju sama usul Pak Kosan. Mendingan panggil dokter aja. Kalau kita bawa ke rumah sakit, jalanan lagi macet nih, Nen. Nanti malah parah di jalanan. Oh, gitu ya. Bapak mau dipanggil ke rumah sakit atau dibawa ke dokter? Balik, Nen. Bapak mau dibawa ke dokter apa dipanggil ke rumah sakit? Masih kebalik, Nen. Aduh, apa sih mestinya? Aku bingung nih ah. Bapak mau dipanggil rumah sakit, apa mau ditebanin dokter? Bin, gue mau nanya dong. Itu benar nggak sih air kelapa hijau bisa ngobatin orang yang keracunan? Katanya sih begitu. Emang kenapa sih, Nen? Tar dulu, Din. Kok muka lo pucat sih? Gue habis muntah-muntah, Nen. Tapi ngomong-ngomong, lu makan nasi gorengnya si Temon? Ya, gue nggak makan nasi gorengnya Temon. Gue itu makan nasi gorengnya Randy. Ya sama aja, nasi goreng yang bekas Randy itu dibikin sama si Temon. Wah, berarti kasus lo sama nih. Sama-sama Pak Kosan dan anak-anak. Sama, persis. Sama gimana? Keracunan. Wah, sialan. Ide keracunan gue dibajak juga sama mereka. Lu mah bukan keracunan, tapi kerasukan musang. Sini lo, Mon. Apaan? Gara-gara nasi goreng bikinan lo itu ya, Pak Kosan, Udin, sama anak-anak jadi keracunan. Lu kasih racun apaan sih di nasi goreng lo? Gue nggak ngasih racun apa-apa. Tapi buktinya, gara-gara nasi goreng bikinan lo ya, itu Pak Kosan, Udin, sama anak-anak jadi muntah-muntah. Kenapa gue yang disalahin? Salahin nasi gorengnya dong. Mungkin nasi gorengnya di dalam perut tuh lagi pada boykot. Boykot. Mulut lo tuh kayak bekicot. Udah nih, sekarang lo beli kelapa hijau. Ini duitnya. Ingat, Mon. Kelapa hijau, bukan kolor hijau. Iya, gue juga tahu, Den. Gue bisa bedain yang mana kelapa, yang mana kolor. Kalau kelapa kayak gimana? Kelapa bulat. Kalau kolor? Muka lo tuh. Halo, bisa bicara dengan Dokter Budi? Oh gitu. Iya deh kalau gitu. Makasih. Gimana, Nen? Dokter Budi masih di Lombok. Kalau gitu coba Dokter Herman ya. Percuma. Dokter Herman ke Swiss. Ngapain dia ke Swiss? Nyervis jam tangan. Coba Dokter Danang. Bener. Halo, bisa bicara dengan Dokter Danang? Iya dok, maaf ganggu dok. Iya, makasih ya dok ya. Lagi syuting dia. Ini pada niat gak sih jadi dokter? Giliran dihubungin pada susah banget. Kalau susah ngubungin dokternya, udah hubungin pasiennya aja. Telepon dokternya aja susah, apalagi pasiennya. Iya pak. Bentar. Del, lu mendingan ini deh, telepon dokternya ya. Cari yang mana aja deh. Ntar dulu. Halo, selamat siang. Ini Dokter Indra ya? Bukan, Dokter Indro. Oh, Dokter Indri, pantesan suaranya perempuan. Dokter Indri nggak ke Lombok kan? Nggak ada rencana benerin jam di Swiss juga kan? Apa ada jadwal syuting sekarang ke Jakarta? Nggak ada juga, alhamdulillah. Ya udah bagus kalau begitu ya. Selamat siang, Dok. Loh, kan gue belum suruh kesini. Kok udah gue matiin aja teleponnya? Nomor berapa tadi ya? Dokter siapa lagi? Aduh, jauh amat sih.
Din, lo kemana sih? Nengok motor gue, Del. Emang motor lo sakit? Ditengokin? Takut hilang. Gue yang sakit. Aduh. Harusnya motor lo yang nengokin lo, Din. Bukannya lo malah kebalik. Emang kenapa sih lo, Din? Tadi gue habis muntah-muntah, Del. Tubuh aku rasanya tidak karuan. Bukan muka lo yang gak karuan. Bener, Del. Perut aku rasanya bergejolak. Wah, ini tidak lain dan tidak bukan. Pasti lo keracunan, Din. Lo tadi makan nasi goreng buatan Temon, kan? Nah, itu penyebabnya. Gue udah tahu. Udah tahu kenapa masih lo makan? Gue tahu setelah gue keracunan. Ya syukurlah kalau udah tahu. Din, dapat juga akhirnya. Gue udah muter-muter keliling kecamatan, akhirnya dapat juga kelapa hijaunya, Din. Lo mau bikin rujak kelapa, Mon? Buat ngobatin orang yang keracunan. Kelapa apaan tuh? Kelapa hijau. Kelapa hijau nggak kayak gini, Mon. Sih gue lihat. Ini mah kelapa gading, Mon. Kelapa gading sono, no. Deket Pulau Gadung. Maksud gue, ini kelapa tadi warnanya kuning, iya, Pan? Iya, tapi kan udah gue semprot pakai cat hijau, Del. Ini semprotnya. Kelapa begini nggak bisa buat ngobatin orang keracunan, Jamblang. Tapi kan warnanya hijau kentang. Ya, begini nih, kalau otak lo pada dibuat dari rantang. Yang diambil buat obat itu airnya, bukan warnanya. Ya udah, gini aja. Gue ambil dulu airnya, terus gue semprot pakai cat hijau, gue aduk biar rata. Udah itu diminumin deh buat orang yang keracunan. Beres kan? Gue bisa sembuh ya, Del? Mati, kalau gue yasinin lo. Mana, Nen? Mana dokternya? Kata lo udah depan rumah. Ya depan rumah dia, bukan depan rumah sini. Payah lu ah. Tapi ngomong-ngomong siapa sih dokternya? Dokter Indri. Ya ilah si Abdel. Kenapa sih lu mesti dokternya perempuan? Lagian kenapa sih kalau dokternya cewek? Ya ilah, lo pakai nanya kayak pembantu baru. Masalahnya adalah lo nambah kerjaan gue lagi nih. Kok nambah kerjaan lo? Ya iya dong, gue jadi harus mengawasi tuh dokter kan supaya nggak macam-macam sama Pak Kosan. Ah, itu emang lo aja kurang kerjaan. Wah, Selamat siang. Siang, Dok. dokter kok telat datangnya. Katanya Pak Kosan sakit ya? Tumben sakit. Bukan Pak Kosan yang sakit, tapi anak-anaknya. Loh, tadi kata Mas Abdal Pak Kosan yang sakit. Pak Kosan tuh cuma partisipasi aja. Sotoy deh. Ini sakit partisipasi, gimana sih, Nen? Lu nggak teriak? Udah bilang suruh diem. Gue teriak nih. Sini lo, Cai. Sini lo. Ada apaan sih, Din? Gue mau minta tolong bisa nggak, Cai? Tolongin apaan? Tolong beliin gue susu kaleng cak kingkong. Lu doyan juga susu nenek moyang gue. Nyarinya susah, Din. Jangan sok lu, coy. Dulu gue disuruh beli sama Pak Kosan susu kaleng cap kingkong, belum sejam juga dapat. Dapat susunya? Dapat omelan. Kan gue salah beli. Din. Lo itu muntah, bukannya mabok. Jadi ngomongnya biasa aja, kenapa? Oh iya ya, gue lupa. Yaudah, jadi nggak beli susu kaleng cap kingkongnya? Berapa kaleng? Nih setengah kaleng aja, Mon. Mana dapet, Din? Dapet. Caranya? Gampang, Mon. Lu tinggal berdiri di depan kaca, ntar lu juga ketemu sama kingkongnya. Din, bukan kingkong yang gue temuin setiap kali gue di depan kaca. Apaan dong? Beruk Sumatera. Mau lu susunya?